Seseorang yang menipu tidak merasa bersalah, seseorang yang berbuat jahat tapi merasa jadi korban, dan yang paling berbahaya, dia ingin menang sambil menghukum orang yang mengungkapnya. 365 hari, semoga Allah melindungi dan menjaga kami. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akan tetap melangkah dengan segala luka, dengan segala pelajaran, dengan segala kesadaran bahwa perjuangan ini tidak pernah tentang jumlah, tetapi tentang keteguhan. Karena pada akhirnya yang bertahan bukan yang paling banyak, tetapi yang paling setia pada kebenaran. Saya tetap teguh, saya tetap kuat, saya tetap bersemangat, saya diberikan kesehatan, usia panjang, sehingga saya bisa menuntaskan amanah ini demi kebaikan umat manusia, demi kebaikan rakyat seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Indonesia semuanya, sahabat-sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada. Hari ini, siang hari ini, hari Senin tanggal 20 April 2026, saya Dr. Tifa ada di Direskrimum Kamnek Unit 5 Polda Metro Jaya, sedang atau sudah menyelesaikan wajib lapor saya untuk yang ke-22 kalinya. Sekaligus juga saya ingin mendapatkan informasi dari Polda Metro Jaya, apakah berkas saya memang sudah sampai di kejaksaan. Sebab kalau memang berkas saya sudah sampai di kejaksaan, maka tentu saja sudah tidak relevan lagi ya untuk saya melakukan wajib lapor di Polda Metro Jaya ini. Tetapi tadi saya sudah bertemu dengan beberapa orang pemeriksa, penyidik yang menyatakan bahwa berkas belum diserahkan ke Polda Metro Jaya. Artinya ya berarti wajib lapor saya masih terus saya tunaikan di Polda Metro Jaya ini ya. Nah, kemudian lebih daripada itu adalah bahwa saya ingin menyatakan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa saya Dr. Tifa tidak akan gentar untuk terus melanjutkan apa yang memang menjadi sebuah konsekuensi dari apa yang saya lakukan untuk menegakkan kebenaran. Memang dalam masa sekarang ini, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang berani untuk memegang kebenaran itu selayaknya seperti memegang bara api, dan itu yang saat ini saya rasakan. Bagaimana selama 1 tahun persis, 365 hari ya, saya bolak-balik Polda Metro Jaya untuk mengikuti serangkaian pemeriksaan yang mungkin bagi manusia biasa atau orang biasa sesuatu yang sangat-sangat traumatik ya. Tetapi saya mencari apa sesungguhnya makna dari semua ini. Jadi di Polda Metro Jaya selama 1 tahun ini, saya berusaha untuk mencari makna dari apa wasilah, apa amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Dan simpulan saya adalah bahwa memang saya diminta atau saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wasilah menegakkan kebenaran terkait dengan polemik ijazah yang diduga palsu oleh Joko Widodo selama kurang lebih 10 tahun terakhir sejak ada seseorang korban kriminalisasi bernama Bambang Tri dijebloskan ke penjara karena kasus ini di tahun 2016. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya tetap teguh, saya tetap kuat, saya tetap bersemangat, saya diberikan kesehatan, usia panjang, sehingga saya bisa menuntaskan amanah ini demi kebaikan umat manusia, demi kebaikan rakyat seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pada akhirnya yang bertahan bukan yang paling banyak, tetapi yang paling setia pada kebenaran.
Saya ingin membacakannya as usual dengan cara seperti membaca puisi, karena frankly speaking, tulisan Dr. Tiva itu tulisan yang rapi, yang bisa diberikan predikat sebagai tulisan yang sastrawi begitu. Nah, saya ingin membacakannya, saudara sekalian, ya. Dia menulis tentang Roy Suryo, judulnya Kini Kami Dwi Tunggal. Ya, Kini Kami Dwi Tunggal. Sejak awal langkah ini dimulai, ketika jalan masih gelap, ketika suara-suara kebenaran terasa seperti berbisik di tengah badai yang paling menguatkan kami. Saya dan Rismond yang waktu itu masih waras adalah Mas Roy. Ia tidak sekedar hadir, ia mengayomi, ia tidak sekedar berbicara, ia menguatkan. Dalam setiap tekanan, setiap gempuran, setiap tudingan yang datang tanpa henti dari berbagai arah, Mas Roy berdiri seperti dinding yang kokoh. Setahun ini bukan waktu yang pendek, rangkaian hari-hari panjang yang menguras tenaga, emosi, bahkan keyakinan terdalam. Namun di tengah itu semua, Mas Roy tetap tegak dengan stamina yang seakan tak habis dan mental yang tak retak. Namun ada satu hal yang sering luput dilihat orang saat kita sedang letih dan lemah. Mas Roy yang selalu ceria, yang tawanya berderai-derai, ringan, lepas, seolah ingin mencairkan segala beban yang kami pikul bersama. Tawa dan cerianya bikin kami naik semangat. Ia hampir tak pernah berkata tidak. Selalu ada ia di setiap permintaan, di setiap kebutuhan, di setiap kelelahan yang kami rasakan. Dan lebih dari itu, ia selalu berusaha menyenangkan semua orang. Di tengah kerasnya perjuangan, ia memilih menjadi pribadi yang hangat. Di tengah gelapnya tekanan, ia memilih menjadi penerang yang sederhana, tawa, kehadiran, dan kesediaan. Ia benar-benar abang, bukan hanya karena usia, tapi karena jiwa. Dan kini, ketika Rismond memilih jalannya sendiri, meninggalkan ruang perjuangan yang pernah kita isi bersama, ada kekosongan yang tak bisa dipungkiri. Sunyi itu nyata, namun perjuangan tidak boleh berhenti. Kini kami berdiri sebagai Dwi Tunggal, bukan karena segalanya menjadi lebih ringan, justru sebaliknya. Tapi karena kami tahu amanah ini tidak boleh jatuh. Dari 3 menjadi 2, dari ramai menjadi lebih senyap. Namun justru dalam kesenyapan itu tekad kami mengeras. Mas Roy tetap abang yang sama, dengan tawa yang tak pernah benar-benar padam, dengan hati yang selalu berkata iya, dengan niat tulus untuk membahagiakan orang-orang di sekelilingnya. Dan saya akan tetap melangkah dengan segala luka, dengan segala pelajaran, dengan segala kesadaran bahwa perjuangan ini tidak pernah tentang jumlah, tetapi tentang keteguhan. Karena pada akhirnya yang bertahan bukan yang paling banyak, tetapi yang paling setia pada kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, sobat semuanya, sobat era sekalian. Tadi saya sudah janjikan ya untuk membacakan tweet terbaru dari Dr. Tiva yang baru sekali. Kalau di sini kelihatannya baru berapa menit ya? Kira-kira 43 menit yang lalu ya. Dan tweet menarik karena tweet ini berkenaan dengan 1 tahun perkara Jokowi ijazah palsu ini. Jadi sudah berulang tahun. Coba bayangkan masalah yang ringan seperti ini. Ringan sebenarnya kan, delik aduan cuma yang harusnya hukumannya juga ringan. Tapi kemudian luar biasa ya. Menggelinding luar biasa, menjadi pembicaraan publik, menjadi bahan talkshow dan lain sebagainya. Padahal ya sebenarnya perlu kenegarawan saja menyelesaikan ini. Tetapi masalahnya adalah Anda harus membutuhkan sebuah ruang integritas tertentu untuk bisa bersikap sebagai negarawan.
Tapi kalau misalnya ijazah itu memang tak ada, kata orang Malaysia, ya berat juga ya. Oke, coba kita bacakan ya. Apa yang ditweetkan Dr. Tifa tweet terbarunya. Saya mau membacakannya secara puitis ya, biar enak membacanya ya. Sudah lama saya nggak membacakan tweet Dr. Tifa dan nanti tulisan-tulisan Mas Roy juga ya. Judulnya 365 hari Troy versus Jokowi. Troy itu Tifa Roy ya. Yang kami hadapi bukan sekadar konflik biasa. Selain melawan mantan presiden yang menguasai banyak duit, konflik ini memiliki pola psikologis yang sangat spesifik. Kombinasi antara kekuasaan, penyangkalan, dan kebutuhan untuk tetap terlihat benar di mata publik. Bertarung dengan orang yang sadar salah itu masih ada titik masuk. Logika, rasa malu, atau hukum. Tetapi bertarung dengan orang yang tidak merasa salah, justru menganggap dirinya benar, bahkan merasa berhak menghukum orang lain, seperti yang sudah dia lakukan terhadap Bambang Tri dan Gus Nur, hasilnya adalah level pertarungan yang paling melelahkan secara mental dan eksistensial. Dan ketika lawan kami ini Jokowi, maka perhitungannya bukan hanya tentang individu, tetapi tentang sistem kekuasaan, jaringan kepentingan, dan narasi publik yang dibentuk secara masif, memfitnah, membuli, membunuh karakter, dan mencaci maki. Itulah mengapa ini terasa seperti pertarungan 365 hari tanpa henti. Karena yang kami lawan bukan hanya orang, tapi struktur realitas yang dia bangun di sekitar dirinya. Hikmah 365 hari yang kami temukan adalah pertarungan paling berat bukan melawan orang kuat, tapi melawan orang yang menipu, berbuat jahat, tidak merasa salah, dan masih percaya diri, meyakini dia pernah kuliah di tempat yang bahkan dia tidak tahu seperti apa tempat itu sesungguhnya. Dan tetap ingin menang, bahkan bukan sekedar itu, dia tetap ingin menghukum orang lain. Selama 365 hari ini, itulah pertarunganku. Aku tidak sedang melawan kekuasaan. Aku sedang melawan kebebalan yang merasa dirinya adalah kebenaran. Seseorang yang menipu tidak merasa bersalah, seseorang yang berbuat jahat tapi merasa jadi korban, dan yang paling berbahaya, dia ingin menang sambil menghukum orang yang mengungkapnya. 365 hari, semoga Allah melindungi dan menjaga kami. Amin ya rabbal alamin. Jadi saudara sekalian ya, kenapa Dr. Tifa menulis 365 hari? Karena ini dihitung sejak pengaduan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025. Nah, besok 30 April. Besok ulang tahun pertama kasus ini. Dan untuk kasus yang sebenarnya ringan, bisa diselesaikan secara ringan pula, tinggal tunjukkan ijazah, menjadi berat dan berbelit-belit. Bahkan banyak yang percaya bahwa ini akan dipelihara 2029. Entah untuk kepentingan siapa. Tidak mesti untuk kepentingan Jokowi. Yang kata orang, wah Jokowi ingin tetap on the top level, ya, in making news. Enggak juga. Bisa jadi untuk kepentingan kelompok lain juga, yang melihat bahwa isu ini adalah isu yang bisa memenjarakan Jokowi dalam pengertian bukan yang harfiah tentunya. Dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Ibarat macan, binatang buas, dia bisa menerkam, tetapi remote-nya atau tali kekannya ada di seorang gladiator, sehingga gak bisa juga dia kemana-mana ya, hanya mengaum-ngaum. Nah, ini yang kemudian kita lihat sebagai sebuah keprihatinan bahwa kasus ini mau dipanjang-panjangkan hingga 2029. Bahkan ada satir yang mengatakan hingga hari kiamat, enggak mungkin juga ya. Atau hingga 2 hari sebelum kiamat, yang enggak mungkin juga, rasanya itu terlalu berlebihan. Tapi sekali lagi, kasus ini jadi tidak sederhana karena apa yang diucapkan oleh Jokowi dan para pengikutnya itu sesuatu yang justru bertolak belakang yang membuat mereka akan susah. Apa yang dikatakan Jokowi, ijazahnya asli. Tapi dia tidak berani tunjukkan. Ini kan sebuah paradoks. Apa yang dikatakan para termul, ijazah Jokowi asli. Tapi tidak berani juga menyuruh Jokowi menunjukkan ijazah itu.
Yang ada adalah sebuah sikap yang pura-pura berani, yaitu silakan kita siap ke pengadilan dan lain sebagainya. Bro, pengadilannya itu bukan pengadilan perdata yang mempertemukan kedua belah pihak. Pengadilannya ini adalah pengadilan pidana terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa kalau seandainya digelar. Jokowi mungkin datang dan hadir sebagai pihak pengadu atau pelapor, tapi sekali saja diperiksa. Bagaimana kalau hakimnya tak terlalu berminat untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa dan para PH-nya atau penasihat hukumnya untuk bisa bertanya kepada Pak Jokowi? Bagaimana kalau Pak Jokowi kemudian mengatakan dia sakit dan tidak bisa datang? Bagaimana dan lain sebagainya. Sekali lagi kalaupun dia datang, bukan perkara untuk membuktikan ijazah itu asli atau palsu. Kecuali ada session khusus. Dikoneksikan dengan pasal fitnah misalnya. Buktikan dulu. Tapi jangan lupa bro, pasalnya kan tidak hanya pasal fitnah. Ada pasal pencemaran nama baik. Ada pasal tentang penyebaran kebencian. Ada pasal tentang manipulasi dokumen dan lain sebagainya. Sehingga tidak hanya pasal itu saja yang sesungguhnya dikenakan. Kalau fitnah, oke, dibuktikan dulu ijazahnya asli atau palsu. Tapi bagaimana kalau pencemaran nama baik? Bagaimana kalau manipulasi dokumen dan lain sebagainya? Jadi ini yang kemudian menjadi keprihatinan kita. Dan Dr. Tifa sebenarnya sedang berkeluh kesah sepertinya. Tetapi tentu ini juga sekaligus untuk memberitahukan kepada siapapun stakeholders atau shareholders di negara ini dalam kasus ini, bahwa kasus ini sudah bertele-tele berlarut-larut. Padahal very easy ya, to show the certificate. Just doing press conference, undang seluruh pakar expert telematika, digital, forensik digital dan lain sebagainya. Tapi kan itu tidak dilakukan. Prinsip good governance dan clean government itu tidak dipraktekkan sama dia. Maka yang muncul adalah yang terjadi adalah ya orang yang mau mengungkapkan kebenaran itu malah dibidik, kill the messenger. Ya, seperti yang saya katakan. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Pasti apa ya. Oke. Yang enggak aneh, yang aneh-aneh saya simpan ya. Saya remove ya. Saya hide ya. Oke. Mereka berusaha kerja keras buat dan tebar fitnah untuk mengalihkan publik agar publik tidak membahas ijazah lagi ya. Oke. Kemudian keren cadas Bung Refli. Ade Darmawan pernah berusaha memfitnah Partai Demokrat, lalu Dr. Tifa difitnah ingin RJ melalui Andi Azwan ya. Oke. Selamat berjuang Bang, sehat selalu. Kemudian topi merah itu nantang ilmiah ijazah sama Rismon, bukannya lapor versus lapor ke Polri. Sebenarnya lawan Jokowi mudah, yang bikin ribet termulnya. Saya bodoh aja sebenarnya ya. Kemudian sudah jadi rahasia publik bahwa si Parcok sangat dominan bermain di kasus ijazah palsu Mr. Jack ya. Kemudian selamat berjuang Bung RH, bravo. Bertahun-tahun ribut soal ijazah. Ibu Tifa Kurnia pendekar bangsa, pendekar tangguh untuk Indonesia ya. Kasusnya gampang sebenarnya tapi sengaja dibikin susah biar jadi ramai. Oke. Betapa lamisnya ucapan si Jack yang dulu bilang bolak-balik bimbingan dengan Pak Kasmujo sampai janji akan datang ke pengadilan. Tapi ndablak beling gak mau datang di CLS Solo kemarin. Pak Kasmujo itu dosen pembimbing saya. Saya ingat betul kalau Pak Kasmujo itu orangnya galaknya minta ampun. Tapi ternyata gak ada ya. Oke. Semua yang
literasi kan masih terencana sistematis tapi ngibul. Masih ingat jenderal Anda dipanggil Bung tapi ngibul. Itulah kom-komnya kata Bung Karno. Maksudnya apa ini? Nggak jelas. Kemudian mana ijazah, mana kumis, mana kumisnya, mana kacamata, mana kumis yang sekarang kemana? Jadi saudara sekalian, jadi bagi Anda ya, kalau mau mendukung seseorang, dukunglah. Tapi ada tanggung jawabnya. Tapi cobalah berpikir sedikit saja. Anda lihat foto di ijazah itu. Perhatikan sungguh-sungguh. Apakah itu foto Pak Jokowi? Ya, itu soalnya. Sekarang perhatikan sungguh-sungguh apakah itu foto di Jokowi. Kenapa KPU resisten sebelumnya, KPU nasional, dengan membuat aturan bahwa itu adalah sesuatu yang perlu dirahasiakan atau tidak boleh dipublikasikan. Why? Anda harus berpikir dong, ya. Karena salah satu persoalan yang paling krusial foto. Foto itu nggak bisa diganti. Jadi sekali yang muncul ada foto berkacamata, berkumis, dan kemudian rambut gondrong belah tengah. Nah, ya, perfect kata Dr. Tifa. 92,37% menggunakan matematika Bayesian. Gak mirip. Tingkat ketidakmiripannya sampai 92,37%. You can imagine. Karena orang itu memang berbeda dengan Joko Widodo yang klimis, yang tidak kacamata dari dulu. Yang belah pinggir, bayangkan ini satu kurus, oke, sama-sama kurus. Nah, pertanyaannya adalah ya bisa jadi dicari orang yang mirip-mirip untuk ditempelkan fotonya di sana. Tapi sekali lagi, menurut Dr. Tifa, menurut Roy Suryo, dan pernah juga menurut Roy Richmond Sianipar, dan juga menurut Topi Merah, itu bukan Jokowi. Once again, itu bukan Jokowi yang presiden. Tapi apakah dia Joko Widodo? It could be possible he is Joko Widodo. Tapi Joko Widodo yang menurut buku alumni adalah alumnus SMA 6 Yogyakarta. Bukan alumnus SMPP 40. Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 40. Bukan, tapi kenapa kemudian ngotot menjadi SMA 6 Surakarta? Why? Ada rahasianya juga. Ya. Ada rahasianya juga. Jadi memang cuma SMPP 40 tapi apakah iya juga gitu loh. Jadi banyak sekali misteri yang ada di balik tidak hanya ijazah tapi sosok Jokowi sendiri. Makanya saya katakan perlu independent fact finding team untuk melakukan penyelidikan terhadap tidak hanya ijazah tapi asal usul atau latar belakang Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi. Oke, begitu ya. Kita sebenarnya bukan tidak menghargai beliau sebagai seorang, apa istilahnya, sebagai seorang mantan presiden, tetapi kita ingin menegakkan kebenaran. Kebenaran jauh lebih penting ketimbang soal kita menghargai atau tidak menghargai orang. Nggak bisa dalam konteks ini mikul duar mendem jero. Once again saya mau membacakan apa yang dituliskan Dr. Tipa ya pada kesempatan kedua terakhir ini ya. 365 hari Troy versus Jokowi. Yang kami hadapi bukan sekedar konflik biasa. Selain melawan mantan presiden yang menguasai banyak duit, konflik ini memiliki pola psikologis yang sangat spesifik. Kombinasi antara kekuasaan, penyangkalan, dan kebutuhan untuk tetap terlihat benar di mata publik. Bertarung dengan orang yang sadar salah itu masih ada titik masuk. Logika, rasa malu, atau hukum. Ya. Tetapi bertarung dengan orang yang tidak merasa salah, justru menganggap dirinya benar, bahkan merasa berhak menghukum orang lain, seperti yang sudah dia lakukan terhadap Bambang Tri dan Gus Nur, hasilnya adalah level pertarungan yang paling melelahkan secara mental dan eksistensial. Dan ketika lawan kami ini Jokowi, maka perhitungannya bukan hanya tentang individu, tetapi tentang sistem kekuasaan, jaringan kepentingan, dan narasi publik yang dibentuk secara masif, memfitnah, membuli, membunuh karakter, dan mencaci maki. Itulah mengapa ini terasa seperti pertarungan 365 hari tanpa henti. Karena yang kami lawan bukan hanya orang, tapi struktur realitas yang dia bangun di sekitar dirinya.
Hikmah 365 hari yang kami temukan adalah pertarungan paling berat bukan melawan orang kuat, tetapi melawan orang yang menipu, berbuat jahat, tidak merasa salah dan masih percaya diri, meyakini dia pernah kuliah di tempat yang bahkan dia tidak tahu seperti apa tempat itu sesungguhnya. Dan tetap ingin menang, bahkan bukan sekadar itu, dia tetap ingin menghukum orang lain. Selama 365 hari ini, itulah pertarunganku, kata Dr. Tifa ya. Aku tidak sedang melawan kekuasaan. Aku sedang melawan kebebalan yang merasa dirinya adalah kebenaran. Seseorang yang menipu tidak merasa bersalah. Seseorang yang berbuat jahat tidak merasa jadi korban. Dan yang paling berbahaya, dia ingin menang sambil menghukum orang yang mengungkapnya. 365 hari, semoga Allah melindungi dan menjaga kami. Tapi mungkin ada koreksi sedikit ya. Seseorang yang berbuat jahat tapi merasa, benar ya, bukan tidak merasa. Seseorang yang berbuat jahat tapi merasa jadi korban. Makanya kemudian menawarkan restoratif justice ya, yaitu minta maaf kepada Jokowi. Itu yang bisa saya share ya dari tulisan Dr. Tifa yang sekarang ini masih sibuk dengan disertasinya dan mudah-mudahan segera selesai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.